Ya. Saya ingin ke Bang Jerry terlebih dahulu. Bang Jerry, apakah memang bansos ini menjadi apa ya istilahnya itu gula-gula yang diberikan setiap pemilu 5 tahun sekali bagi para pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya? Iya, saya kira memang fenomena bansos kan bukan baru sekarang ya. Sebetulnya setiap kali pemilu kita itu memang bansos itu digunakan oleh pihak apa yang berkuasa untuk kepentingan pemenangan calon yang mereka dukung ya. Kalau kita ingat 5 tahun yang lalu ya, sebetulnya kan Presiden Jokowi itu melakukan itu. Memang apa namanya ya, tidak persis ketika tahapan pemilu berlangsung ketika itu, tapi menjelang pemilu itu kalau kita ingat itu pembagian bansosnya itu kan tinggi sekali ya oleh Pak Presiden ketika itu. Jadi memang saya kira itu salah satu yang mendongkrak apa elektabilitas atau keterpilihan yang bersangkutan. Dan saya kira sekarang pola itu diulangi lagi dengan memanfaatkan para pejabat yang ada di lingkungan pemerintahan yang bagian dari partai politik atau menjadi pimpinan partai politik dan menjadi pendukung dari pasangan nomor dua ya, Prabowo dan Gibran gitu. Jadi bansos memang sering disalahgunakan sejak dulu dalam setiap pemilu kita gitu ya, dan sekarang digunakan lagi. Nah, masalahnya sekarang yang berbeda begini saya kira Mas ya. Sekarang ini penggunaan bansos itu lebih terang-terangan. Jadi kalau lihat apa narasi yang mereka bangun dan apa proses pembagian bansos itu kan memang terang-terangan betul ya. Seolah-olah ini bukan sebagai sesuatu yang salah ya, sesuatu yang dilarang gitu ya, tetapi sesuatu yang biasa gitu ya. Nah ini yang berbeda dari yang lalu. Kalau yang lalu-lalu itu ya memang dilakukan masih apa ya di luar tahapan pemilu. Ada juga yang di tahapan pemilu, tetapi tidak nantang seperti sekarang ya. Kalau sekarang ini kan memang nantangin, bahkan terang-terangan narasi yang dibangun itu apa untuk mengendorse dan menyuruh ya atau meminta untuk Ke salah masyarakat satu calon memilih ya. pasangan nomor Oke, urut 2 baik. Prabowo Gibran. Saya akan Jadi ke Prof. Ikrar dulu, Bang Jerry. makin norak sekarang sebetulnya apa penggunaan bansosnya ya. Prof. Gitu Ikrar, dan tadi seolah-olah ini nggak Bang bisa Jerry dihentikan itu. ya Ya. menyatakan bahwa seolah-olah tidak ada salahnya begitu. Nah, Prof. Ikrar, memang apa salahnya sih kalau menjanjikan bansos ini sebagai bagian dari kampanye setiap pemilu? Ya, buat saya itu tetap salah ya. Kenapa salah? Karena Anda tahu pemerintah ya dalam hal ini Menteri Perdagangan ya itu menggunakan politik ancaman kan atau politik ketakutan. Jadi kalau misalnya rakyat yang selama ini mendapatkan bantuan sosial ataupun BLT ataupun macam-macam kayak sekarang kan ada tambahan lagi bantuan karena adanya cyclone misalnya kan itu kalau nanti tidak memilih paslon nomor 2 pasti bansos itu hilang gitu kan. Seakan-akan itu yang kemudian politik ketakutannya itu yang diciptakan kepada masyarakat ya. Bahkan juga bukan cuma pejabat pada tingkatan tinggi setingkat menteri ya, tapi juga kepala-kepala desa kemarin ya, karena mereka juga mendapatkan ancaman bahwa nanti apa tuh bantuan desa yang dikorupsi itu juga akan dipersoalkan. Nah, kepala-kepala desanya juga ada yang kemudian ke bawah, ke rakyat. Kalau kamu nggak milih paslon nomor 2, kamu nanti misalnya akan saya coret dari daftar BLT misalnya atau daftar orang yang wajib mendapatkan bansos tersebut ya. Dan menurut saya bansos itu juga kemudian tidak berhasil mengentaskan kemiskinan karena buat saya mengentaskan kemiskinan itu kemudian bukan dengan cara bansos tapi bagaimana menjadikan rakyat Indonesia itu kemudian juga memiliki apa harga diri ya, misalnya bekerja, bantuan misalnya modal, bantuan pekerjaan dan sebagainya sehingga kemudian mereka tidak lagi terus-menerus meminta bantuan kepada pemerintah atau yang lain ya. Jadi yang ingin saya katakan di sini adalah ini apa paslon nomor 2 dan jajaran pendukungnya itu menjadikan para pemilih itu
seakan-akan adalah pelengkap penderita di dalam demokrasi kita ya. Maksud saya, kenapa dikatakan pelengkap penderita ya? Mereka cuma jadi pelengkap di dalam pemilihan umum ini yang hanya akan memberikan suara, bukan sebagai pemilik kedaulatan Prof. Ikrar, rakyat gitu. Padahal kenapa hanya kan menyebut nomor rakyat 2, Prof. inilah yang Ikrar? akan menentukan. Tapi Anda tahu, Anda harus milih paslon nomor 2. Kalau enggak nanti akan Ya, begini, akan begitu, akan hilang bansosnya Prof. dan Ikrar, sebagainya dan sebagainya. Itu kan kenapa hanya seakan-akan menyebut jadi pasangan pelengkap nomor urut penderita 2, begitu. Prof. Ikrar, bukan 1 atau 3? Ya, ya, Kenapa hanya kenapa? menyebut nomor urut 2? Ya, paslon Iya, nomor urut 2 tadi yang saya katakan menggunakan pandangan-pandangan pendekatan politik apa istilahnya itu politik ketakutan ya atau menjadikan rakyat sebagai pelengkap penderita di dalam pemilu itu dan buat saya itu nggak bagus ya. Jadi apa yang dikatakan misalnya oleh Anies Baswedan itu buat saya juga baik ya atau misalnya yang dikatakan oleh paslon nomor 3 yaitu juga mengatakan bahwa itu kan adalah amanat dari undang-undang ya selama masih ada kedaruratan, selama masih ada orang yang membutuhkan bantuan, itu bansos itu tidak akan hilang ya. Sebetulnya itulah Oke, kalimat-kalimat yang menurut saya tepat ya. Jangan kemudian oke, orang kemudian ditakut-takuti kalau kamu nggak milih paslon nomor 2 itu baik. nanti akan dicabut bansosnya Coba ya. kita tanya Jadi Bang Jerry atau ya, akan soal ketakutan dihapuskan ini oleh menarik, paslon terkesan yang seolah lain gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.